Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hairul Imran, NIM 904041200094. Baik, saya akan membacakan materi pertama dengan judul Manusia dan Alam Semesta. Hakikat kebenaran, di mana hakikat kebenaran ini terbagi atas 4, yaitu kebenaran tentang eksistensi dunia atau alam semesta. Yang kedua, kebenaran tentang alat yang dipakai untuk memahami dunia. Yang ketiga, kebenaran cara belajar tentang dunia. Dan yang keempat, kebenaran yang dimaksud hidup di dunia. Ada 4 hakikat manusia. Yang pertama, psikoanalisis, yaitu melukiskan manusia sebagai makhluk yang digerakkan oleh keinginan terpendam atau disebut homo valensi. Yang kedua, behaviorisme, menganggap manusia sebagai makhluk yang digerakkan semuanya oleh lingkungan atau homo mechanicus. Yang ketiga, kognitif, menganggap manusia sebagai makhluk berpikir yang aktif, mengorganisasikan dan mengolah stimulasi yang diterimanya atau homo sapiens. Yang keempat, humanisme, melukiskan manusia sebagai pelaku aktif dalam merumuskan strategi transaksional dengan lingkungannya atau terbentuk hubungan dengan orang lain atau antar subjek atau homo ludens. Hakikat otak atau kecerdasan terbagi atas 3, yaitu IQ atau kecerdasan intelektual, berguna untuk memahami dunia fisik dan membangun kekayaan materi. Kedua, EQ, kecerdasan emosional, berguna untuk mengendalikan diri dan orang lain serta membangun hubungan sosial. Yang ketiga, SQ, kecerdasan spiritual, berguna untuk mencari makna hidup melalui hubungan dengan Tuhan dan untuk memupuk modal spiritual. Spiritualitas dan etika. Etika adalah adat, kebiasaan, dan ilmu yang dipelajari hubungan perilaku manusia yang bersifat horizontal, yaitu hubungan manusia dengan manusia, manusia dengan lembaga, manusia dengan alam, dan lembaga atau organisasi lainnya. Sedangkan spiritualitas hubungan dengan perilaku manusia yang bersifat vertikal, dalam arti hubungan manusia dengan Tuhan. Materi selanjutnya yaitu filsafat, agama, etika, dan hukum. Hakikat filsafat. Filsafat berasal dari kata Yunani, yaitu philo dan sophia. Philo berarti cinta dan sophia berarti bijaksana. Dengan demikian, filosofia berarti cinta kepada kebijaksanaan. Karakteristik utama berpikir filsafat adalah sifatnya yang menyeluruh, sangat mendasar dan spekulatif. Hakikat agama. Setiap agama berisi ajaran dan pedoman tentang 1. Takwa, dogma, doktrin, atau filsafat tentang ketuhanan. Kedua, susila, moral, dan etika. Ketiga, ritual upacara atau tata cara beribadat. Keempat, tujuan agama. Hakikat etika. Etika sebagai praktis sama dengan moral atau moralitas, yang berarti adat istiadat, kebiasaan, nilai-nilai, dan norma-norma yang berlaku dalam kelompok atau masyarakat. Etika sebagai suatu ilmu atau tata susila adalah pemikiran atau penilaian moral. Materi selanjutnya, teori-teori etika bisnis. Pengertian etika bisnis. Etika bisnis adalah segala sesuatu tentang pedoman norma bagi sebuah perusahaan dalam mengambil keputusan. Dengan terjaganya hubungan baik antara perusahaan dan stakeholder melalui implementasi prinsip etika, potensi usaha untuk berkembang juga semakin terjamin. Macam-macam norma. 1. Norma khusus adalah aturan yang berlaku dalam bidang kegiatan atau kehidupan khusus, misalnya aturan olahraga, aturan pendidikan, dan lain-lain. Kedua, norma umum. Sebaliknya, lebih bersifat umum dan
sampai pada tingkatan tertentu boleh dikatakan bersifat universal. Ketiga, norma sopan santun atau norma etiket adalah norma yang mengatur pola perilaku dan sikap lahiriah dalam pergaulan sehari-hari. Keempat, norma hukum adalah norma yang dituntut keberlakuannya secara tegas oleh masyarakat karena dianggap perlu dan niscaya demi keselamatan dan kesejahteraan manusia dalam kehidupan bermasyarakat. Norma hukum ini mencerminkan harapan, keinginan, dan keyakinan seluruh anggota masyarakat tersebut tentang bagaimana hidup bermasyarakat yang baik dan bagaimana masyarakat tersebut harus diatur secara baik. Kelima, norma moral, yaitu aturan mengenai sikap dan perilaku manusia sebagai manusia. Norma moral ini menyangkut aturan tentang baik buruknya, adil tidaknya tindakan dan perilaku manusia sejauh ia dilihat sebagai manusia. Materi selanjutnya yaitu hakikat ekonomi dan bisnis. Hakikat ekonomi. Ekonomi berasal dari kata Yunani oikonomia, yaitu pengelolaan rumah, yang berarti rumah tangga memperoleh dan menghasilkan barang dan jasa untuk memenuhi kebutuhan hidup anggota rumah tangganya. Ilmu ekonomi adalah ilmu yang berhubungan dengan produksi, distribusi, dan konsumsi. Etika dan sistem ekonomi. Sistem ekonomi adalah jaringan berbagai unsur yang terdiri atas pola pikir, konsep, teori, asumsi dasar, kebijakan, infrastruktur, institusi, seperangkat hukum, pemerintah, negara, rakyat, dan unsur lainnya yang semuanya ditujukan untuk meningkatkan produksi dan pendapatan masyarakat. Etika dan sistem ekonomi komunis. Tujuan sistem ekonomi komunis adalah untuk memeratakan kemakmuran masyarakat dan menghilangkan eksploitasi oleh manusia, yaitu majikan atau pemilik modal terhadap manusia lainnya, atau kaum buruh. Etika dan sistem ekonomi kapitalis. Tujuan sistem ekonomi kapitalis, manusia direndahkan hanya untuk mengejar kemakmuran ekonomi semata dan mengabaikan kekuatan Tuhan. Etika dan sistem ekonomi Pancasila. Secara teoritis, sistem ekonomi Pancasila merupakan fondasi yang paling baik dan paling sesuai untuk membangun hakikat manusia seutuhnya. Beberapa periode Indonesia telah berganti presiden, akan tetapi dalam penerapan sistem ekonomi Pancasila masih jauh dari harapan. Rakyat masih tetap miskin. Hal ini disebabkan karena perekonomian bangsa Indonesia realitanya dibangun berlandaskan korupsi, kolusi, dan nepotisme, atau disingkat KKN. Hal ini menyimpang jauh dari konsep ekonomi Pancasila. Materi selanjutnya yaitu Good Corporate Governance. Pengertian Good Corporate Governance. Good Corporate Governance secara definitif merupakan sistem yang mengatur dan mengendalikan perusahaan yang menciptakan nilai tambah untuk semua stakeholder. Ada dua hal yang menekan dalam konsep ini. Pertama, pentingnya hak pemegang saham untuk memperoleh informasi dengan benar dan tepat pada waktunya. Dan kedua, kewajiban perusahaan untuk melakukan pengungkapan secara akurat, tepat waktu, transparan terhadap semua informasi kinerja perusahaan, kepemilikan, dan stakeholder. Good Corporate Governance dalam Islam itu memiliki perbedaan. GCG dalam Islam memiliki fitur unik dan menyajikan karakteristik khas dibanding dengan konsep Barat dan model Eropa. Ini menggabungkan unsur tauhid, syura, aturan syariah, dan memelihara tujuan pribadi tanpa mengabaikan tugas sosial kesejahteraan. Prinsip-prinsip Good Corporate Governance. 1. Transparansi atau keterbukaan informasi. 2. Accountability atau akuntabilitas. Ketiga, responsibility atau pertanggungjawaban. Keempat, independensi atau kemandirian. Kelima, fairness atau kesetaraan dan kewajaran. Demikianlah materi-materi yang saya dapatkan selama pembelajaran
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.